Apakah saudara pernah mengalami orang menjahati saudara? Apakah saudara pernah mengalami orang mengkhianati saudara, menyakiti saudara, sampai saudara hancur sehancur-hancurnya? Apakah saudara bisa mengampuni orang yang melakukan hal itu kepada saudara? Ini satu hal yang sangat sulit. Banyak orang bergumul dengan pengampunan karena mereka mengalami hal yang terlalu menyakitkan. Tetapi Alkitab menceritakan kepada kita seorang yang berkemenangan atas dendam dan kebencian. Seorang yang bergumul tetapi akhirnya dia bisa mengampuni. Akhirnya dia bisa berdamai. Dia kembali bisa mengasihi. Siapakah? Yaitu Yusuf. Alkitab mencatat peristiwa yang sangat indah. Tentu tidak indah ketika Yusuf mengalami. Siapakah yang mau mengalami itu? Dibenci oleh seisi rumahnya, oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia bahkan hampir dimatikan. Dia kemudian dijual sebagai budak, dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang mempertahankan supaya dia boleh tetap berada di rumah papanya. Meskipun ada saudaranya yang mau mencegah, tetapi saudara sekalian, pada akhirnya dia dijual sebagai budak, dianggap tidak berharga. Nah, saudara sekalian, sampai di Mesir pun Yusuf mengalami fitnahan dari istri Potifar. Dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara ketika dia memiliki pengharapan akan bebas, ternyata dia dilupakan oleh juru minum yang dia artikan mimpinya. Saudara, bertahun-tahun Yusuf mengalami keadaan yang tidak seorang pun inginkan, saudara sekalian. Tetapi yang menarik bagi saya adalah ketika satu hari, oleh karena bencana kelaparan itu, dan saudaranya pergi mencari makan ke Mesir. Pada akhirnya setelah melalui banyak cerita, Yusuf bisa berdamai dengan saudaranya. Jikalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal yang ke-45, ini satu peristiwa yang sangat mengharukan, di mana Yusuf akhirnya dia boleh mengasihi saudara-saudaranya. Dia menangis sekeras-kerasnya dan dia berdamai dengan mereka. Dan ketika mereka bingung apa yang terjadi, Yusuf mengatakan, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Yusuf tidak meniadakan begitu saja perlakuan daripada saudaranya. Dia mengatakan, "Memang benar, kalian telah melakukan sesuatu kejahatan kepadaku." Dia memperkenalkan diri, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi Yusuf menghibur mereka. Yusuf berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini." Loh, kok Yusuf bisa mengampuni? Bukankah yang Yusuf alami begitu pahit? Kenapa dia bisa mengampuni? Kenapa dia bisa meraih kemenangan di dalam pergumulannya dengan kebencian dan dendam? Adalah kuncinya ada di dalam kitab suci. Alkitab memberitahu kita kenapa Yusuf bisa mengampuni. Adalah karena dia bisa melihat melampaui kesakitan hatinya. Dia bisa melihat melampaui itu dan memandang kepada Allah sebagai yang berdaulat, yang mengendalikan seluruh jalannya sejarah. Dan Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Maka saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 45. Yusuf mengatakan di ayat kelima bagian terakhir. Yusuf mengatakan, "Janganlah kamu takut. Janganlah kamu susah hati dan menyesali diri. Karena sudah menjual aku. Sebab," Yusuf lihat alasannya. Alasan Allah mengerjakan sesuatu. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Lalu di ayat ke-6 Yusuf berkata, "Karena telah 2 tahun ada kelaparan, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka," ayat ke-7, "Allah telah menyuruh aku mendahului kamu." Sekali lagi Yusuf mengatakan, "Allah telah menyuruh aku mendahului kamu." Lalu di ayat ke-8 pasal 45 Yusuf berkata, "Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Nah, saudara sekalian, saya kira inilah kunci. Kunci kita bisa mengampuni meskipun tidak mudah, yaitu kita melihat
tangan Allah tidak lepas daripada kita. Tangan Allah tidak meninggalkan kita, tetapi di dalam segala sesuatu Allah berdaulat. Melalui kejahatan yang paling menyakitkan, di situ Allah sedang mengerjakan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang mendatangkan sesuatu kemuliaan bagi namanya melalui pekerjaan yang Allah sediakan bagi kita. Maka kiranya kita boleh berdamai. Berdamai sekalipun tidak mudah dengan orang yang menyakiti kita, karena kita tahu bahwa Allah berdaulat dan rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita di dalam menangani dan di dalam memenangkan akan kebencian dendam yang mungkin selama ini masih mengikat kita. Kiranya Tuhan memberkati.